Dahulu kala, di sebelah timur Pulau Jawa berdirilah 3 kerajaan yang berdampingan hidup dengan rukun dan damai. Kerajaan Daha yang mansur, kerajaan Kahuripan yang sejahtera, dan kerajaan Galenggang yang makmur. Raja Daha mempunyai 2 orang putri. Dengan permaisurinya, ia memiliki seorang putri yang bernama Galuh Candrakirana. Seorang putri yang cantik, lemah lembut tutur katanya membuat orang terpikat kepadanya. Seorang putri lagi bernama Galuh Ajeng Asih. Keturunan yang diperoleh atas perkawinan dengan selirnya bernama Dewi Likuwati. Tabiat Galuh Ajeng Asih yang tidak baik dan selalu iri terhadap kakak tirinya membuat dayang-dayang dan orang-orang istana pun tidak senang kepadanya. Sementara Raja Kahuripan memiliki seorang putra mahkota yang tampan dan gagah bernama Raden Inu Kertapati. Kedua raja ini pun telah lama ingin menjodohkan mereka, yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Candrakirana. Namun apa daya, di balik niat yang mulia itu selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkannya. Pada suatu masa, tiba saatnya Raden Inu Kertapati bertunangan dengan Galuh Candrakirana di depan hadapan permai dan majelis. Galuh Candrakirana, pada hari ini kita akan bertukar cincin tanda pertunangan. Apakah engkau mau menerimaku sebagai calon pendampingmu? Ya, wahai Raden Panji Inu Kertapati, aku mau menerimamu sebagai calon pendampingku dengan bermula dari pertukaran cincin tanda pertunangan ini. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Candrakirana. Dan di hari selanjutnya, Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Candrakirana telah bertunangan dengan Panji Inu Kertapati. Mengapa kamu tidak menghadiri pesta pertunanganku, wahai Galuh Ajeng? Seandainya kamu tahu bahwa saat itu aku berharap kau hadir, dan alangkah senangnya hatiku di saat Panji Inu melamarku. Ya, pada saat itu aku tidak bisa hadir karena aku tidak sanggup melihat kamu bertunangan dengan kasih hatiku, wahai Candrakirana. Maafkan aku saudaraku, tetapi aku sangat menginginkan dia. Andai saja kau memberitahuku tentang rasa sakit hatimu sebelum pertunangan itu terjadi, mungkin aku akan mengalah demi dirimu. Di saat Galuh Ajeng Asih melihat Galuh Candrakirana kegirangan, menangislah Galuh Ajeng tiada henti setiap petang dan pagi. Dewi Likuwati sakit hati melihat anaknya menangis terus-menerus seperti itu. Kemudian timbul maksud jahatnya menyingkirkan permaisuri dan Galuh Candrakirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng Asih dapat dicodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Dengan segera Dewi Likuwati memberitahukan pikiran jahatnya tersebut kepada anaknya, Galuh Ajeng Asih. Wahai anakku, berhentilah bersedih. Ibu tahu bagaimana cara menyingkirkan Candrakirana dan ibunya. Benarkah, Bu? Bagaimana caranya? Ibu akan membuat tapai beracun, lalu akan ibu berikan kepada permaisuri. Selain itu, ibu akan meminta azimat guna-guna kepada petapa sakti agar Baginda Raja semakin sayang kepada ibu. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Begitu senangnya kau, anakku, bertunangan dengan orang pujianmu. Betul, Bu, hatiku sangat senang saat ini. Aku tidak menyangka ia mau bertunangan denganku. Aku turut senang atas kabar ini, anakku. Keesokan harinya, Dewi Likuwati dengan sangat bersemangat membuat tapai menggunakan bahan-bahan beracun. Setelah selesai, ia langsung mengunjungi adiknya dan meminta adiknya menemui petapa sakti untuk meminta azimat guna-guna. Wahai adikku, pergilah ke hutan sebelah selatan dan temui petapa sakti di sana untuk meminta azimat guna-guna. Untuk apa azimat guna-guna tersebut, wahai kakakku? Aku akan membuat Baginda Raja semakin sayang kepadaku. Baiklah, aku akan segera menemui petapa sakti itu. Sesampainya di hutan selatan, Nyimas Gandasari langsung menemui petapa sakti untuk meminta azimat guna-guna. Wahai petapa sakti, bisakah aku meminta tolong kepadamu? Ada apa, Gandasari? Sampai engkau rela datang jauh-jauh ke sini. Bisakah engkau membuatkan azimat guna-guna untuk kakakku? Untuk apa azimat guna-guna tersebut? Ia ingin Baginda Raja semakin sayang kepadanya. Baiklah, itu hal yang mudah.
akan kubuatkan. Setelah menerima azimat tersebut, Nyi Gandasari segera memberikan kepada Dewi Likwati. Setelah itu, Dewi Likwati memanggil seorang dayang untuk memberikan tapai beracun kepada permaisuri. Sini kamu, berikan tapai ini kepada permaisuri itu. Baiklah Dewi, aku akan segera memberikan tapai ini kepada permaisuri. Dayang mendekati permaisuri dengan membawa tapai pemberian Dewi Likwati. Wahai permaisuri, Dewi Likwati memberikan tapai ini untukmu. Benarkah? Aku sangat senang karena baru kali ini Dewi Likwati mengirimkan makanan kepadaku. Silakan dinikmati, wahai permaisuri. Tak lama sejak permaisuri memakai tapai beracun itu, tiba-tiba badannya kejang-kejang, matanya terbelalak dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang pun menjadi panik. Permaisuri, permaisuri, bangunlah! Cepat, ambilkan minum untuk permaisuri. Sayangnya, permaisuri pun sudah tidak bernyawa. Para dayang pun menangis sesegukan. Mendengar tangisan para dayang tersebut, Candrakirana segera menghampiri dan menjerit saat mendapati ibunya sudah tidak bernyawa. Ada apa ini? Bagaimana bisa ibuku tidak bernyawa dalam keadaan seperti ini? Wahai Putri Candrakirana, maaf jika saya lancang. Saya melihat permaisuri seperti itu setelah memakan tapai dari Dewi Likwati. Apa? Tiba-tiba badan Candrakirana menjadi sangat lemas saat mendengar pernyataan dayang tersebut. Demikian pula Mahadewi, selir baginda satu lagi yang merasa sedih atas kematian permaisuri. Sabarlah Candrakirana, aku turut berduka cita atas meninggalnya permaisuri. Hamba pun sangat kehilangan sosok permaisuri, Putri. Bersabarlah, Putri. Candrakirana masih sangat terkejut dan tidak menanggapi perkataan Mahadewi. Lalu, tergopoh-gopoh baginda datang dan sangat marah kepada Dewi Likwati atas bencana yang ditimbulkannya. Namun, saat berhadapan langsung dengan Dewi Likwati, seketika baginda berubah sikap menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya karena pengaruh azimat guna-guna. Dewi Likwati dan Ajeng Asih masih belum puas dengan perbuatannya kemarin. Mereka mencari cara lain agar Candrakirana segera pergi dari kerajaan dengan memfitnahnya. Di mana semua perhiasanku? Maaf, Dewi. Hamba tidak melihatnya. Hamba akan membantu mencarinya. Tidak usah. Langsung saja kita cek kamar Candrakirana. Curiga kalau dia yang mengambil perhiasan. Benar itu. Ayo kita ke kamar Candrakirana. Baik, Dewi. Benar saja, perhiasan Dewi Likwati ada di belakang bantal milik Candrakirana. Semua orang terkejut tidak percaya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja mengetahui hal tersebut langsung menghukum Galuh Candrakirana dengan memotong rambutnya hingga menjadi sangat pendek. Galuh Candrakirana malu dan sangat marah pada ayahnya karena ia membela Dewi Likwati tanpa tahu kebenarannya. Candrakirana akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan diam-diam pada malam hari bersama para dayang dan pengasuhnya. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka, membangun kerajaan kecil dengan persetujuan dayang-dayang. Dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu mereka harus menyamar sebagai pria, dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan dan memaksa semua orang yang ditahan untuk menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat semakin bertambah dan kerajaan semakin kuat. Suatu pagi, Raja Kahuripan, Prabu Danujaya mengutus beberapa orang untuk membawa barang-barang dan uang emas untuk dikirimkan ke kerajaan Daha. Namun, di tengah perjalanan, mereka dicegat dan dirampok oleh pasukan Panji Semirang yang jumlahnya sangat banyak. Cepat, serahkan barang-barang dan uang emas itu kepada kami. Siapa kalian? Mengapa berani sekali mencegat kami? Kalian tidak perlu tahu kami siapa. Cepat serahkan barang-barang itu kepada kami. Kami hanya ingin pergi ke kerajaan Daha tanpa ada maksud untuk mengganggu kalian. Kalian tidak berhak untuk mengambil barang-barang kami. Kami tidak peduli. Intinya, serahkan barang kalian atau akan kami bunuh kalian satu persatu. Tolong jangan bunuh kami. Baiklah, kami akan serahkan barang-barang ini. Cepat serahkan, waktu kami tidak banyak.
Melihat pasukan Panji Semirang yang jumlahnya sangat banyak, dengan sangat terpaksa para utusan Kahuripan menyerahkan barang-barangnya. Suatu hari, Raden Inu Kertapati merasa rindu dengan tenangannya di kerajaan Daha karena sudah tidak lama bertemu, tidak mengunjungi tenangannya. Suatu pagi, tanpa tahu bahwa tunangannya pergi meninggalkan kerajaan Daha, ia menghadap Ayahanda Prabu Danujaya, Raja Kahuripan, untuk berpamitan dan untuk menemui Chandra Kirana di kerajaan Daha. Selamat pagi, Ayahanda. Pagi, anakku. Ayah, bolehkah aku pergi ke kerajaan Daha untuk menemui Chandra Kirana? Tentu saja boleh, anakku. Tapi kamu harus membawa pasukan untuk menjaga keselamatanmu. Karena ada gerombolan yang dipimpin Panji Semirang dan yang lain dipimpin Jabawisa dan Mantrawisa. Apakah kamu belum mendengar kabar itu? Sudah, Ayahanda. Baiklah, aku akan membawa Danaswala dan beberapa prajurit. Hati-hati dalam perjalanan nanti, anakku. Situasi di luar sedang kacau. Pagi itu, Panji Inu Kertapati bersama Danaswala dan ratusan prajurit siap berangkat ke kerajaan Daha. Panji Inu Kertapati dan pasukannya melewati perbatasan kerajaan Kahuripan dan kerajaan Daha. Tiba-tiba mereka dihadang oleh prajurit berpakaian merah muda. Panji Inu Kertapati menghentikan langkahnya. Ia mengangkat tangan kiri agar anak buahnya turut berhenti dan mereka bersama-sama memberikan penghormatan. Terima kasih telah datang ke kerajaan kami dan menyempatkan diri untuk berhenti. Mari kita jalin persahabatan sejati untuk kebaikan bersama di kemudian hari. Siapa kalian? Ada maksud apa mencegat perjalanan kami? Wahai Panji Inu Kertapati, sudilah kiranya Panji Inu Kertapati berbincang sebentar dengan saya. Perkenalkan, saya adalah Panji Semirang. Saya menguasai wilayah Asmara Dahana. Panji Inu Kertapati dan seluruh pasukan dari kerajaan Kahuripan dipersilakan memasuki sebuah gapura yang terbuat dari kayu. Aku, Panji Semirang, ingin buktikan kepada kalian semua bahwa aku dan anak buahku bukanlah seorang perampok yang akan mencelakai kalian. Baiklah, kami mempercayainya. Kalian ternyata orang-orang baik. Terima kasih atas jamuannya. Ngomong-ngomong, apa nama kerajaan ini? Kerajaan ini bernama Kerajaan Asmara Dahana. Apa makna dari nama kerajaan itu? Asmara Dahana berarti asmara yang berapi-api. Orang yang asmaranya terlalu berapi-api akan dibakar oleh rasa iri dan rasa dengki. Apa yang dimaksud dengan kata api asmara, rasa iri dengki, dan asmara yang berapi-api itu? Sebelum kulanjutkan, apa Raden ingat tentang perasaan Ajeng Asih kepada Raden? Oh, Ajeng Asih. Menurutku itu wajar. Dia adalah saudara iparku. Jadi wajar jika dia cinta padaku hanya sebagai saudara. Sebenarnya wajar, tetapi Raden harus ingat bahwa api asmara membuatnya tega, api asmara membuat seorang menjadi jahat luar biasa. Aku pernah mendengar syair semacam itu. Tapi siapa yang mengucapkannya ya? Wajar jika Raden lupa. Sudah banyak orang yang mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu benar. Apakah kamu mengenal Chandra Kirana juga? Aku sangat tahu Chandra Kirana. Dia sangat cantik. Bukan begitu, Raden? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Pernah, bahkan sering, dahulu. Sekarang tidak lagi. Dengan Ajeng Asih pun aku sering bertemu. Bagaimana pendapatmu dengan Ajeng Asih? Ajeng Asih? Ya, dia sangat jahat. Jangan memfitnah sembarangan, Panji Semirang. Sepengetahuanku, Ajeng Asih itu baik hati. Baik pada siapa? Baik pada Raden. Tentu saja, dia kan menyukai Raden. Tidak mungkin Ajeng Asih menyukaiku. Aku kan tunangannya Chandra Kirana. Baiklah Panji Semirang, terima kasih atas jamuan yang telah diberikan. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Baik Raden, hati-hati di perjalanan. Menjelang malam, Panji Inu Kertapati dan rombongan dari kerajaan Kahuripan tiba di halaman pendopo kerajaan Daha. Dia terpanjat sekali ketika melihat adanya penyambutan yang sangat luar biasa. Di atas meja sudah ditata aneka makanan, buah-buahan, minuman, dan kue-kue yang lezat. Ada apa ini Danaswala? Hamba juga heran sejak dalam perjalanan tadi, Raden. Apakah ini keberuntungan atau malah kesialan? Semoga bukan kesialan, tetapi firasatku mengatakan buruk. Raja Kertamerta, Dyah Prameswari,
Dewi Likwati dan Dewi Galuh Ajeng Asih memasuki ruangan. Semua yang hadir memberikan penghormatan kepada Paduka Raja Kertamerta. Galuh Chandra Kirana tidak kelihatan dalam acara penyambutan itu. Maaf Paduka Raja, Chandra Kirana tidak terlihat sejak tadi. Di manakah tunanganku? Apakah dia sedang berhalangan hadir? Chandra Kirana, dia sekarang belum bisa menemuimu. Sebaiknya Paduka Raja berkata terus terang saja dan mengatakan tentang Chandra Kirana yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Panji Inu Kertapati, aku ingin mengatakan tentang Chandra Kirana yang sebenarnya. Sejak beberapa bulan lalu, Chandra Kirana meninggalkan kerajaan Daha tanpa pamit. Kenapa dia pergi? Chandra Kirana itu tunanganku. Kalau ingin pergi, harusnya dia pamit terlebih dahulu, sehingga aku dapat mencarinya. Chandra Kirana pergi tanpa pamit. Dia juga tidak mengatakan alasan apapun sebelum meninggalkan kerajaan. Hal itu menunjukkan bahwa ia bukan calon istri yang baik. Jangan mengatakan hal seperti itu aja gak sih? Tunanganku pasti mempunyai alasan mengapa dia pergi tanpa pamit. Tentu tidak. Jika ada alasannya, seharusnya dia mengatakannya. Tetapi dia malah diam saja. Selain itu, dia pun pergi pada malam hari. Bukankah itu mencurigakan? Tolong jangan sembarangan bicara tentang tunanganku, Ajeng. Dia itu adalah saudara kandungmu. Percaya atau tidak, suka atau tidak, tetapi begitulah kenyataannya. Apakah Paduka sudah menyebarkan undangan pernikahan hamba dengan putrimu? Belum, tetapi kabar tersebut sudah tersebar di mana-mana. Kalau Chandra Kirana tidak kembali pada waktunya, aku bisa malu pada seluruh negeri. Acara penyambutan malam itu berakhir. Paduka Raja dan Permaisuri kembali ke peraduan. Sedangkan Dewi Likwati dan Ajeng Asih menghampiri Panji Inu Kertapati. Raden terlihat sudah sangat lelah. Sebaiknya Raden segera istirahat dan jangan berlarut-larut memikirkan Chandra Kirana. Pasti ada penggantinya yang lebih baik. Baiklah Dewi. Mari Raden, saya antarkan ke kamar. Dewi Likwati dan Ajeng Asih segera meninggalkan ruang penyambutan dan menuju kamar mereka masing-masing. Sedangkan Panji Inu Kertapati dan Danaswala masih berada di ruangan. Danaswala, sepertinya dia aneh. Apa yang aneh, Raden? Apa yang Raden maksud adalah perginya Galuh Chandra Kirana? Betul, Danaswala. Coba kamu pikirkan, seorang Chandra Kirana pergi begitu saja tanpa pamit. Ini semua pasti ada apa-apanya. Kita harus mencari penyebab Chandra Kirana pergi meninggalkan kerajaan ini. Raden, apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Hamba yakin, kalau memang ia jodoh Raden, maka ia akan kembali kepada Raden suatu saat. Baiklah Danaswala. Malam harinya, Raja Kertamata dan Dewi Likwati menemui Panji Inu Kertapati di ruang khusus untuk pertemuan keluarga kerajaan. Nak Mas Panji Inu Kertapati, aku sebagai orang tua Chandra Kirana merasa sangat sedih atas perginya Chandra Kirana dari istana ini tanpa pamit. Lalu, apa yang harus hamba lakukan agar Raja Kertamerta tidak merasa malu jika Chandra Kirana tidak pulang sebelum hari pernikahan kami? Raden Panji Inu Kertapati, apa yang akan aku katakan ini tujuannya hanya satu. Demi kebaikan Raden sendiri, yaitu kami ingin Raden menikah dengan Ajeng Asih untuk menutupi rasa malu keluarga. Bagaimana, apakah Raden setuju? Baiklah kalau itu keinginan Gusti Ayu, hamba siap melaksanakannya. Dewi Likwati kelihatan senang bukan kepalang. Pembicaraan mereka pun selesai. Dewi Likwati segera menghampiri Ajeng Asih yang sedang berada di kamarnya untuk memberitahukan kabar gembira tersebut. Anakku, ibu punya berita yang amat menggembirakan. Raden Panji Inu Kertapati mau menikahimu. Benarkah Raden Panji Inu Kertapati mau menikahkan aku, Bu? Ini rasanya seperti mimpi. Benar, anakku. Ajeng Asih merasa sangat berbahagia karena apa yang dicita-citakannya sejak dulu kini akan tercapai. Ternyata berita itu sampai ke telinga Danaswala. Danaswala sangat kaget mendengarnya, dan ia pun bergegas menemui Raden Inu Kertapati. Raden, apakah benar bahwa Raden akan menikahi Ajeng Asih? Kenapa Raden bersedia menikahi Ajeng Asih? Bukankah Raden sudah bertunangan dengan Chandra Kirana? Aku memang sudah bertunangan dengan Chandra Kirana. Namun seperti yang kamu ketahui, ia pergi tanpa pamit. Aku juga ingin menutup rasa malu keluarga dari kerajaan Daha. Maaf Raden jika saya lancang. Siapa yang menginginkan pernikahan Raden dengan Ajeng Asih? Apakah Paduka Raja Kertamerta atau Dewi Likwati? Paduka Raja Kertamerta lah yang menginginkannya. Bukankah Raden masih ragu-ragu untuk menikahkan Ajeng Asih? Aku tidak ragu-ragu.
Aku yakin bahwa jodohku memanglah Ajeng Asih, bukan Chandra Kirana. Hamba menduga bahwa yang paling ingin Ajeng Asih menikah dengan Raden adalah ibunya, yaitu Dewi Likwati, untuk menjadi permaisuri di Kahuripan. Danaswala, untuk sementara ini kita hentikan dulu perdebatan ini. Seminggu lagi akan diadakan pesta pernikahanku. Baiklah Raden. Suatu malam, 2 hari menjelang pesta pernikahan, Ajeng Asih berada di dalam kamarnya sendiri untuk mempercantik wajahnya. Wah, bidadari cantikku sedang berdandan rupanya. Kenapa tidak kamu temani Panji Inu Kertapati yang sedang duduk sendirian di taman kerajaan? Tadi aku ke sana, tetapi dia ingin menyendiri katanya. Kelihatannya Panji Inu Kertapati menyesal telah memutuskan bersedia menikah denganku, Bu. Biar saja dia menyesal. Yang penting kamu bisa mendapatkannya, kan? Iya, Bu. Untuk sementara waktu, pengaruh guna-gunaku masih kuat. Jika memang perasaan menyesal itu datang, tapi tidak akan menggoyahkan keinginannya untuk menikah dengan. Tenang saja anakku, kelak kamu bisa menjadi permaisuri di kerajaan Kahuripan. Jangan seperti ibumu ini yang jadi selir. Akan lebih membanggakan jika menjadi permaisuri. Baik, Bu. Aku akan menjadi seorang permaisuri. Oh iya, Bu. Apakah kira-kira Chandra Kirana masih hidup? Kemungkinan besar dia sudah mati di luar sana. Di luar kamar Ajeng Asih terdengar suara ribut-ribut. Suara orang yang berlarian ke berbagai penjuru disertai teriakan ketakutan dan kepanikan. Ajeng Asih dan Dewi Likwati segera keluar dari kamar dan melihat sinar yang menyala di halaman istana. Mereka mendekat bersamaan dengan para prajurit dan dayang istana. Semua orang tertegun seperti patung saat melihat kejadian di halaman istana itu. Panggung yang berhias dibakar sekelompok orang yang langsung melarikan diri entah kemana. Para prajurit juga seperti tersihir dan tidak bisa bergerak cepat untuk mengejar mereka. Justru, Panji Inu Kertapati, Danaswala dan prajurit dari kerajaan Kahuripan yang ingin mengejar mereka. Raden, kita akan mengejar sekelompok orang itu kemana? Mengejar Panji Semirang. Danaswala sangat kebingungan dengan perkataan Panji Inu Kertapati yang menyebutkan nama Panji Semirang. Ia berupaya menyusul Panji Inu Kertapati bersama Jeru Jekartala, Persanta dan juga Punta. Sedangkan prajurit lainnya sudah tertinggal jauh di belakang. Kemana kita akan mengejar mereka, Raden? Apakah Raden yakin kalau yang membakar panggung beserta hiasan-hiasannya tadi adalah Panji Semirang dan anak buahnya? Ya, aku yakin mereka yang melakukannya. Aku tadi sekilas melihat sekelabat tubuh Panji Semirang. Maka dari itu, aku mengejarnya kemari. Malam makin gelap. Panji Inu Kertapati menghentikan kudanya. Ia turun dan mengajak Danaswala duduk-duduk di atas batu. Beberapa saat kemudian, anak buah Panji Inu Kertapati berdatangan. Ada yang duduk di emperan penduduk yang kosong, dan ada yang duduk-duduk di bawah pohon. Kalau benar yang membakar panggung dan berbagai hiasan itu Panji Semirang, hamba jadi curiga. Curiga mengenai hal apa, Danaswala? Jangan-jangan Panji Semirang itu adalah pimpinan gerombolan yang membakar panggung tersebut. Jangan berpikir seperti itu, Danaswala. Belum tentu ia melakukan kejahatan seperti yang kita duga. Tapi, tadi sekilas aku melihat Panji Semirang dan aku juga seperti mengenalnya. Siapa itu, Raden? Chandra Kirana. Panji Inu Kertapati tidak berpikir sama dengan apa yang dipikirkan Danaswala. Akan tetapi, Panji Inu Kertapati selama di perjalanan mencurigai bahwa Panji Semirang merupakan Chandra Kirana yang merupakan cinta sejatinya. Hal ini yang menjadi alasan Panji Inu Kertapati kembali ke hutan Asmaradana. Maksud Raden, Panji Semirang itu saudara dari Chandra Kirana? Aku tidak berpikir begitu, karena Chandra Kirana tidak punya saudara kandung, kecuali Ajeng Asih. Coba Raden mengatakannya secara terus terang pada hamba. Aku tadi berpikir bahwa Panji Semirang itu adalah Chandra Kirana. Apa? Raden menduga Panji Semirang itu Chandra Kirana yang menyamar? Iya, tadi aku melihat tingkah laku Panji Semirang ketika bergerak atau memutar tubuhnya seperti Chandra Kirana. Danaswala, Jeru Jekartala, Persanta dan Punta termenung sejenak setelah mendengar perkataan itu. Raden, mengapa langsung meninggalkan kerajaan Daha? Padahal Raden Inu Kertapati telah bersedia dinikahkan dengan Ajeng Asih. Aku sendiri juga kurang tahu mengapa hal itu kulakukan. Tapi entahlah, bayang-bayang Chandra Kirana membuatku bergerak mengejar Panji Semirang. Apa kemarin-kemarin Raden tidak merasa bahwa Dewi Likwati menggunakan ilmu hitam untuk mengguna-guna Raden? Tidak, Dewi Likwati melakukan perbuatan jahat seperti itu.
Ya Raden, Dewi Likwati melakukan perbuatan nista seperti itu demi menikahkan Ajeng Asih dengan Raden Panji Inu-Kertapati. Syukurlah guna-guna itu langsung hilang ketika ada peristiwa yang mengejutkan tadi. Sekarang ini keputusan Raden Panji Inu-Kertapati untuk meninggalkan kerajaan Daha. Karena tidak pantas seorang ksatria memutuskan pertunangan Gusti Chandra Ayu Kirana tanpa alasan lalu menikah dengan Ajeng Asih yang belum tahu bagaimana sifatnya. Panji Inu-Kertapati juga masih terikat pertunangan dengan Gusti Ayu Chandra Kirana. Terima kasih atas pemikiranmu yang bagus itu, Punta. Sekarang kita istirahat di sekitar sini. Besok kita lanjutkan pengejaran terhadap Panji Semirang. Keesokan harinya, Panji Inu-Kertapati dan anak buahnya melanjutkan pengejaran terhadap Panji Semirang sampai di kerajaan Asmaradahana. Betapa kagetnya ia ketika melihat kerajaan Asmaradahana dalam keadaan kosong. Tak ada satupun orang yang tinggal. Danaswala, ini sebuah keanehan. Di sini tidak ada orang sama sekali. Justru hal ini semakin menguatkan dugaan Raden kemarin. Dugaan apa? Jadi di kerajaan Daha pasti pernah terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan Chandra Kirana pergi. Karena Chandra Kirana masih menjadi tunangan Raden Inu-Kertapati, maka ia tidak rela kalau Raden Panji Inu-Kertapati menikah dengan Ajeng Asih. Salah satu cara untuk menggagalkan pernikahan Raden Panji Inu-Kertapati dengan Ajeng Asih adalah dengan membakar tempat pesta itu. Lalu, kenapa Panji Semirang harus meninggalkan kerajaan yang susah payah telah dibangun ini? Itu satu-satunya cara bagi Chandra Kirana untuk menghilangkan jejak. Tunggu sebentar, Danaswala. Mengapa kamu begitu yakin bahwa yang menyamar sebagai Panji Semirang adalah Chandra Kirana? Hamba yakin justru setelah adanya peristiwa pembakaran tempat pesta tadi malam dan kosongnya kerajaan ini. Walaupun kerajaan yang dibangun Panji Semirang ini tidak lebih seperti sebuah padepokan, namun karena Panji Semirang hanyalah penyamaran dari Chandra Kirana, maka dia segera meninggalkan tempat ini agar penyamarannya tidak ketahuan oleh siapapun. Mengapa Chandra Kirana perlu menyamar sebagai Panji Semirang? Nanti, kalau kita sudah menemukan Chandra Kirana, pasti akan dijelaskan alasannya. Kapan kita bisa menemukan Chandra Kirana? Hamba yakin dalam waktu dekat ini, kita akan berhasil menemukan Chandra Kirana. Panji Inu-Kertapati memandang Danaswala untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Danaswala berkata secara sungguh-sungguh. Dalam hati, dia bertanya-tanya, bagaimana Danaswala bisa yakin bahwa Chandra Kirana dalam waktu dekat ini akan ditemukan? Bagaimana dia bisa yakin Chandra Kirana bisa diketahui jejak-jejaknya, sedangkan sekarang ini jejak Panji Semirang saja sulit untuk ditemukan. Kita lacak kemana perginya Panji Semirang dengan mengikuti jejak-jejak kaki ini, Raden. Berdasarkan jejak-jejak kaki ini, kemana Panji Semirang pergi? Begini, dia meninggalkan kerajaan ini tadi pagi sebelum kita kemari. Kelihatannya mereka pecah menjadi dua bagian. Yang satu mengarah ke kerajaan Daha, yang lain menuju kerajaan Gegalang. Mengapa mereka pecah menjadi dua kelompok? Bukan pecah, tapi pemisah, Raden. Tujuan mereka berbeda. Anak buah Chandra Kirana mendirikan sebuah kerajaan. Jadi, ketika Chandra Kirana menyamar, maka Chandra Kirana memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke asal-usul mereka. Dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Bukannya kalau begitu caranya Panji Semirang akan kehabisan anak buah? Tidak, Panji Semirang akan tetap membawa pasukan secukupnya. Anak buah yang dia bawa adalah anak buah yang dapat bertarung. Terus menurutmu, kita sekarang pergi ke arah mana? Kita menuju ke kerajaan Gegalang. Jadi kita menuju ke kerajaan milik Paman Prabu Ranujaya? Ya, menurut kabar yang beredar, di kerajaan Gegalang ini sering terjadi kekacauan yang disebabkan oleh gerombolan pengacau pimpinan Japawisa dan Mantrawisa. Kita mencari Panji Semirang sekaligus membantu Prabu Ranujaya untuk menumpas para pengacau itu. Panji Inu-Kertapati dan Danaswala bersama para prajurit pilihan dari kerajaan Kahuripan melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Gegalang. Raja Gegalang, Prabu Ranujaya, adalah adik dari ayah Panji Inu-Kertapati, atau dengan kata lain, paman dari Panji Inu-Kertapati. Sesampainya di pintu gerbang kerajaan, para prajurit langsung mempersilahkan Panji Inu-Kertapati untuk memasuki pendopo. Mereka dijamu oleh pihak kerajaan dengan makanan yang enak-enak. Selamat datang keponakanku. Apa yang terjadi sampai membawa pasukan pengawal sebanyak ini? Apakah ada hal penting dari Kakanda Prabu Danujaya? Tidak, Paman. Aku ingin mencari Chandra Kirana, karena aku curiga bahwa dia sekarang menyamar menjadi Panji Semirang. Panji Semirang, nama itu sering kudengar akhir-akhir ini. Kalau tidak salah, dia seorang pendekar yang tinggal di kerajaan Dahana. Apakah Paman bisa memastikan Panji Semirang itu samaran dari Chandra Kirana atau bukan? Bisa, seharusnya kamu lebih tahu tentang ciri-ciri Chandra Kirana dibandingkan aku. Chandra Kirana memiliki tahi lalat cukup besar di belakang telinga kirinya. Kalau kamu teliti Panji Semirang, pasti akan tahu siapa jati dirinya. Panji Inu-Kertapati masih bertanya-tanya tentang kebenaran hal yang berhubungan dengan Chandra Kirana dan Panji Semirang.
Paman, aku ingin bertanya, apakah tahi lalat satu orang dengan orang lain tidak bisa memiliki kesamaan? Bisa, misalnya aku punya tahi lalat di bawah hidung. Lalu orang lain juga memiliki tahi lalat di bawah hidung. Namun aku yakin bentuk tahi lalat antara satu orang dengan orang lain tidak akan sama persis. Dalam hatinya, Panji Ino Kertapati mengakui bahwa Prabu Ranujaya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak daripada dirinya. Sampai hal sekecil apapun, Prabu Ranujaya tahu lebih banyak. Paman, seandainya Chandra Kirana menyamar menjadi laki-laki lain selain Panji Semirang, apakah Paman juga bisa mengetahuinya? Kemungkinan besar, bisa. Kenapa Paman mengatakan kemungkinan besar? Apa Paman kurang yakin bisa mengetahui jati diri Chandra Kirana meskipun dia menyamar sebagai laki-laki lain selain Panji Semirang? Masalahnya begini, mungkin kalau menyamar lagi, Chandra Kirana akan lebih berhati-hati sehingga penyamaran semakin sulit untuk diketahui. Mungkin dia akan menutup telinganya sehingga kita akan kesulitan untuk melihat tahi lalat di belakang telinga kirinya. Wah, iya ya. Benar sekali kata Paman. Kalau ingin tetap aman dan samarannya tidak mudah diketahui orang lain, Chandra Kirana pasti punya akal untuk menyimpan rahasia jati dirinya. Dan itu akan membuat kita lebih sulit untuk cepat-cepat menemukan Chandra Kirana. Pembicaraan mereka terhenti sejenak ketika ada seorang prajurit datang ke pendopo kerajaan dengan langkah tergesa-gesa. Mohon ampun Paduka Raja. Ada serangan tiba-tiba dari gerombolan pengacau yang dipimpin oleh kakak beradik Jawapisa dan Mantrawisa. Mereka mengamuk di depan gapura kerajaan Gegalang. Prabu Ranujaya terlihat marah. Sebelum dia berkata, Panji Ino Kertapati mendahulunya. Paman, biar kami saja yang menumpas para begundal itu. Mereka juga sering mengacau di wilayah kerajaan Kahuripan. Kalau tidak ditumpas sekarang, nanti makin kurang ajar. Kalau memang keinginanmu begitu, silahkan. Panji Ino Kertapati dan Nana Swala segera menggalang kekuatan. Para prajurit dari kerajaan Kahuripan langsung bergerak cepat begitu mendapatkan perintah dari Panji Ino Kertapati. Mereka segera bergerak menuju gapura kerajaan Gegalang. Terlihat Japawispa dan Mantrawisa bersama anak buah mereka mengamuk semaunya sendiri. Banyak prajurit dari kerajaan Gegalang yang luka dan terpaksa lari masuk ke dalam istana. Panji Ino Kertapati naik darah. Dia merasa Japawispa dan gerombolannya sangat brutal dan tidak tahu cara berlawan. Panji Semirang pernah berkata kepada Panji Ino Kertapati bahwa gerombolan Japawispa itulah yang membuat nama Panji Semirang terkenal. Panji Semirang dalam pemikiran Panji Ino Kertapati adalah Chandra Kirana. Dia ingin segera menumpas Japawispa dan gerombolannya saat ini juga. Serang semuanya! Japawisa dan Mantrawisa ternyata kaget mendengar suara komando dari Panji Ino Kertapati. Namun, secara tak terduga ada pasukan lain yang terdiri dari beberapa kelompok menyerang dari luar istana. Mereka adalah para prajurit dari Gegalang yang dipimpin langsung Prabu Ranujaya. Ternyata, Japawisa dan Mantrawisa tewas di dalam perang itu, dan mayat mereka pun dibuang ke dalam hutan. Akhirnya, kerajaan Gegalang bisa tidur dengan aman pada malam ini. Sore harinya, Prabu Ranujaya dan Panji Ino Kertapati terlihat berbincang-bincang di depan gapura kerajaan. Akhirnya Japawisa, Mantrawisa, dan anak buahnya bisa kita tumpas. Kita berharap Gegalang, Kahuripan, dan Daha akan aman kembali. Ya Paman, aku juga berharap begitu. Oh iya, ada satu hal yang tadi belum aku katakan padamu. Tentang apa Paman? Tentang Panji Asmaratama. Siapa Panji Asmaratama itu? Dia penyair kondang yang hebat dalam membawakan syair-syairnya. Khususnya syair-syair kisah asmara antara pemuda dan pemudi. Baru pertama kali ini aku mendengar nama Panji Asmaratama. Dari mana asalnya Paman? Aku sendiri tidak tahu. Menurut kabar yang beredar, dia berasal dari wilayah kerajaan Daha. Tapi, aku tidak tahu pasti. Besok malam, kalau dia datang kemari, kamu bisa bertanya langsung dengannya. Bertanya kepada siapa Paman? Ya, kepada Panji Asmaratama. Kamu nanti bisa menanyakan asal-usul. Siapa tahu, dia nanti bisa tahu keberadaan Panji Semirang atau Chandra Kirana. Malam harinya, Panji Ino Kertapati sulit untuk tidur. Dia mengajak Dana Swala berbincang-bincang di halaman pendopo istana. Dia tahu kalau Panji Ino Kertapati gelisah dan apa penyebabnya. Dengan tertumpasnya Japawisa dan Mantrawisa, mestinya aku gembira. Namun, sekarang ini aku justru merasa gelisah, karena aku tidak bisa melupakan bayang-bayang Chandra Kirana. Kalau aku waktu itu tahu bahwa Panji Semirang adalah Chandra Kirana, aku langsung membongkar rahasianya. Tapi, waktu itu Raden Panji Ino Kertapati sendiri tidak tahu bahwa Panji Semirang sebenarnya Chandra Kirana kan?
Ya, aku sendiri tidak berpikir sampai sejauh itu waktu itu. Aku berpikir bahwa Panji Semirang orang yang suka pada Chandra Kirana, tapi belum terbukti hingga sekarang. Jadi, Raden Panji Nukertapati sendiri sampai sekarang masih ragu kalau Panji Semirang itu Gusti Ayu Chandra Kirana atau bukan? Ya, aku sendiri sampai sekarang belum yakin. Chandra Kirana itu seingatku bukan orang yang jago menulis syair dan membaca syair. Benar kata Raden Panji Nukertapati, orang bisa memiliki keahlian tertentu biasanya melalui proses yang lama. Apalagi bersyair itu adalah satu bentuk seni sastra yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Menurut Raden Panji Nukertapati, apakah Chandra Kirana memiliki bakat seni sastra? Memang, sudah lama aku mengenalnya bahkan sedari kecil. Namun soal itu aku kurang tahu. Apa waktu kecil dulu Gusti Ayu Chandra Kirana pernah berpantun? Pernah, bahkan sering. Oh, kalau begitu Gusti Ayu Chandra Kirana berbakat menjadi penyair. Apa hubungannya pantun dengan syair? Keduanya hampir sama. Raden Nukertapati perlu ingat bahwa Panji Semirang sering berpantun dalam mengucapkan kata-katanya. Lalu Danaswala mengulangi kata-kata yang pernah diucapkan oleh Panji Semirang sewaktu mereka bertemu. Begini kata-kata yang pernah diucapkan Panji Semirang ketika mencegat Panji Nukertapati dan anak buahnya di wilayah kerajaan Asmaradahana. Di sana Panji Nukertapati, kesatria dari kerajaan Kahuripan. Berbicara dari atas kuda rasanya kurang sopan. Sudilah kiranya Raden Panji Nukertapati turun ke bumi agar kita sepadan. Kenalkan aku, Panji Semirang yang menguasai wilayah Asmaradahana, nama sebuah kerajaan. Panji Nukertapati menyimak dengan kesungguhan. Dia pun mengakui bahwa memang itu syair. Oh, pantas kalau ada yang mengatakan Panji Semirang adalah seorang pendekar yang suka bersyair dan berpetualang. Apa mungkin dia pindah ke daerah baru lalu mendirikan kerajaan? Bisa saja begitu, Raden. Nanti kalau ada kerajaan baru, maka kita akan bisa melacak keberadaan Panji Semirang. Semoga Panji Semirang segera muncul kembali agar bisa menemuinya. Kita akan menyelidiki bersama-sama sehingga mudah memastikan apakah dia adalah Chandra Kirana atau bukan. Bagaimana kalau ternyata dia bukan Gusti Ayu Chandra Kirana, Raden? Aku akan bertanya lebih mendalam kepada dirinya. Panji Semirang pasti akan berbaik hati untuk memberikan keterangan tentang keberadaan Chandra Kirana. Sebenarnya, Prabu Ranujaya sudah lama ingin mendatangkan Panji Asmaratama ke pendopo istananya. Tetapi baru malam ini keinginannya terkabul. Tentang asal-muasal Panji Asmaratama tidak banyak orang yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, pasti tidak lengkap, hanya sepotong-potong. Itu pun belum bisa dipercaya kebenarannya. Panji Asmaratama bersama puluhan pengikutnya yang membawa berbagai alat musik gamelan dan menginap di berbagai penginapan di wilayah Gegalang. Semua tamu dan para rombongan penyair dan anak buah Panji Asmaratama duduk di lantai. Para tamu dan prajurit duduk di lantai belaskan karpet warna coklat. Paman, mana yang namanya Panji Asmaratama? Dia belum datang. Kapan dia akan datang? Dia akan datang menjelang pertunjukan dimulai. Paman menyebutnya pertunjukan. Lalu mau aku sebut apa lagi? Bukan begitu, Paman. Katanya dia akan membacakan syair. Kenapa Paman sebut itu pertunjukan? Aku pernah menonton Panji Asmaratama membacakan syair di dekat pasar kota. Suasana waktu itu seperti melihat pertunjukan wayang orang saja. Kalau begitu bagus ya, Paman? Bagus sekali. Begitu kata orang-orang yang pernah melihat pertunjukannya. Beberapa saat kemudian, Panji Asmaratama datang bersama seorang perempuan tua berumur 50 tahun. Yang tidak kalah mencengangkan Panji Nukertapati, wajah Panji Asmaratama mirip dengan Panji Semirang. Yang membedakan Panji Asmaratama dengan Panji Semirang adalah pakaian yang mereka kenakan. Malam ini, Panji Asmaratama menjadi bintang panggung diiringi seorang perempuan tua yang berpakaian sederhana. Musik dari gamelan dibunyikan untuk memberikan tekanan semangat sebelum pembacaan syair dilakukan. Panji Asmaratama mengangkat tangan kanan, lalu musik dari gamelan berhenti dengan irama makin lama makin melambat. Ketika suara gamelan berhenti, perempuan tua itu menyerahkan selembar syair kepada Panji Asmaratama. Ini kisah dua sejoli yang sama-sama saling menyukai. Ini kisah dua remaja yang sama-sama saling suka. Satu berasal dari kerajaan Kahuripan, yang lain dari Daha juga sebuah kerajaan. Mereka sudah bertunangan, namun sekarang ini terpisahkan. Ada orang jahat yang ingin merebut pemuda idaman. Gadis itu sengsara karena dipermalukan. Dia pergi dari kerajaan. Dia meninggalkan sang tunangan untuk mengungkap kebenaran. Dia ingin menghalangi tunangan tersayang agar tidak jatuh dalam jebakan wanita berhati binatang. Kertas demi kertas berisi syair asmara dibacakan Panji Asmaratama dengan penuh penghayatan. Panji Nukertapati kelihatan tegang.
Dia semakin yakin bahwa Panji Asmaratama tahu terlalu banyak kisah asmara antara dirinya dengan Chandra Kirana. Raden Panji Nukertapati harap tetap tenang sampai pembacaan syair oleh penyair aneh itu selesai. Kamu harus tetap tenang, biar aku yang menyelesaikan ini semua. Panji Asmaratama telah selesai membacakan syair terakhirnya. Para penonton, termasuk Prabu Ranujaya bertepuk tangan. Hanya Panji Nukertapati yang tidak bertepuk tangan. Sebelum Panji Asmaratama mengakhiri pertunjukan malam ini, hamba ingin mengungkapkan sebuah cerita kepada semua yang hadir di sini. Cerita ini menjelaskan isi syair yang disampaikan Panji Asmaratama tadi. Tentu, kalau Paduka Raja Ranujaya mengizinkan hamba untuk bercerita. Tapi hamba tidak ingin si Mbok ini bercerita. Tapi hamba... Walaupun kamu tidak mengizinkan, tapi aku yang menginginkan anak buahmu bercerita. Aku ingin para hadirin tahu makna apa yang terkandung dalam syair-syair itu. Sebelum kamu bercerita, coba kamu sebutkan siapa namamu. Mohon maaf, Paduka Raja. Hamba tidak akan menyebutkan nama hamba sekarang. Nanti akan hamba buka siapa hamba sebenarnya setelah hamba bercerita. Paduka Raja dan semua yang hadir di pendopo ini, hamba akan mulai bercerita. Semua dia memperhatikan kata-kata perempuan tua dengan sungguh-sungguh, terutama Panji Nukertapati. Aku pernah mengenalnya, bahkan sangat mengenalnya. Tapi, kenapa aku bisa lupa sama sekali tentang jati dirinya ya? Yang gadis cantik berasal dari kerajaan Daha. Yang pemuda berasal dari kerajaan Kahuripan. Suatu hari, gadis itu difitnah oleh adik tirinya, sehingga gadis itu dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya memotong rambut si gadis, sehingga gadis itu mirip laki-laki. Wanita itu pun merasa sangat malu dan dipermalukan oleh adik tirinya. Rambutnya sangat pendek, sehingga menjadi mirip laki-laki. Maka ia menyamar sebagai pemuda tampan dengan nama Panji Semirang. Wajah Panji Nukertapati menjadi tegang. Yang diceritakan oleh Simbo bukan cerita khayalan, tetapi nyata. Panji Semirang bukan tokoh khayalan, tetapi tokoh nyata. Panji Nukertapati curiga kepada Simbo, karena bisa menceritakan tentang Panji Semirang. Dia berpikir bahwa Simbo adalah anak buah Panji Semirang. Panji Nukertapati juga berpikir, kalau Simbo dan Panji Asmaratama mengetahui tempat Panji Semirang sehingga dapat cepat bertemu Chandra Kirana. Panji Semirang melintang di 3 kerajaan. Dia kemana-mana membawa perdamaian. Tetapi ada saja yang memfitnahnya. Suatu malam, Panji Semirang membakar tempat pesta yang dipasang di kerajaan Daha. Panji Semirang tidak ingin terjadi pernikahan yang dilandasi kelicikan. Dan gagal sudah pesta itu. Panji Semirang lalu menghilang dan sulit dilacak jejak-jejaknya. Panji Nukertapati tiba-tiba berteriak dan langsung mendekati perempuan tua itu. Ketika sudah dekat, Panji Nukertapati langsung mendekati perempuan tua itu. Namun, perempuan tua itu mundur selangkah. Mbok Jomplang, kamu Mbok Jomplang. Maaf Raden Panji Nukertapati. Mungkin Raden salah mengenali orang. Panji Nukertapati merasa guncang perasaannya. Banyak orang-orang yang melihat Panji Nukertapati di panggung pertunjukan. Padahal dalam acara pembacaan syair itu tidak ada acara menampilkan Panji Nukertapati di panggung pertunjukan. Walau perempuan tua itu tidak mau mengaku, tetapi Panji Nukertapati yakin bahwa perempuan tua yang di depannya itu adalah Mbok Jomplang, abdi setia Chandra Kirana. Agar tidak terdengar oleh ratusan penonton, Panji Nukertapati mengecilkan suaranya. Mbok Jomplang, tolonglah jangan mempermalukan aku. Aku yakin kalau kamu adalah Mbok Jomplang. Benar kan kamu Mbok Jomplang? Bagaimana Raden Panji Nukertapati yakin kalau hamba ini Mbak Jomplang? Suaramu, logat bicaramu, dan cara mengucapkan kerajaan Daha, Panji Semirang, dan kata-kata lain yang tak bisa kulupakan. Aku bisa lupa wajahmu, tapi tidak lupa suaramu. Raden Panji Nukertapati ini aneh dan sukanya bercanda. Kenapa Mbok bisa berkata begitu? Raden Panji Nukertapati bisa mengenali orang yang berasal dari desa Kemlawe. Orang yang hanya sebagai abdi. Tetapi Raden tidak bisa mengenali tunangannya sendiri. Jadi,
Kamu ini benar-benar Empu Jomplang. Hamba ini, Bu Jomplang atau bukan, itu tidak penting, Raden. Yang penting, Raden menemukan Gusti Ayu Candrakirana, kan? Wajah Panji Nukertapati memerah, memanas karena perasaan malu yang tak tertahankan. Perempuan tua itu berkata sambil menatap Panji Asmaratama. Acara pembacaan syair segera kita akhiri. Panji Asmaratama, silahkan berdiri. Panji Asmaratama berdiri. Dia kali ini terlihat agak grogi, tidak percaya diri lagi seperti waktu tampil membacakan syair-syairnya tadi. Lebih-lebih ketika Panji Nukertapati mengamati wajahnya, Panji Asmaratama menjadi menunduk. Ketika berdiri, Panji Asmaratama agak menjauhi perempuan tua dan Panji Nukertapati. Hal itu dimanfaatkan oleh perempuan tua, yang tak lain adalah Mbok Jomplang, janda dari desa Kemlawe, untuk berbisik dekat telinga Panji Nukertapati. Kalau Raden ingin secepatnya menemukan di mana keberadaan Candrakirana, mohon Raden buka penutup kepala Panji Asmaratama. Coba Raden Panji Nukertapati perhatikan dengan seksama belakang telinga kiri Panji Asmaratama. Tanpa berpikir dua kali, Panji Nukertapati segera mendekati Panji Asmaratama. Gerakan Panji Nukertapati sangat cepat. Dia pura-pura tersandung dalam karpet, lalu terjatuh ke depan. Kedua tangannya menggapai ke depan lalu membuka tutup kepala Panji Asmaratama. Ketika penutup kepala itu terbuka, maka terurailah rambut panjang yang hitam, berkilauan sampai ke punggung. Semua orang terkejut bukan kepalang ketika tahu bahwa Panji Asmaratama ternyata seorang perempuan muda yang cantik jelita. Panji Nukertapati melihat ada tahi lalat di belakang telinganya. Panji Nukertapati berkata dan langsung memandang dengan lekat tunangannya itu. Galuh Candrakirana! Kakang Mas, maafkan aku kalau selama ini membuat resah perasaan Kakang Mas. Tidak apa-apa Candrakirana. Mari kita pulang kembali ke kerajaan Daha. Aku siap kembali ke kerajaan Daha dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dewi Likuwati dan Ajeng Asih telah memfitnahku mencuri perhiasan mereka. Hal itu membuat ayahanda marah lalu memotong rambutku hingga sangat pendek. Aku waktu itu merasa malu. Maka aku meninggalkan istana dan menyamar sebagai Panji Semirang. Aku siap kembali, tapi Dewi Likuwati dan Ajeng Asih harus dihukum berat. Jangan khawatir. Aku nanti akan membongkar kebusukan mereka berdua sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal. Panji Nukertapati telah berhasil kembali menemukan tunangannya. Keesokan harinya, Panji Nukertapati dan Candrakirana meninggalkan kerajaan Daha. Mereka naik kereta kencana milik Raja Galang. Pada saat Panji Nukertapati menuju kerajaan Daha, Danaswala diperintahkan untuk kembali ke kerajaan Kahuripan. Panji Nukertapati berpesan agar memberitahu ayahnya kalau dirinya telah menemukan Candrakirana. Perjalanan menuju kerajaan Daha berjalan lancar. Raha Kertamerta menyambut kembali Candrakirana dengan perasaan sukacita. Ketika tiba di kerajaan Daha, yang pertama dikatakan Panji Nukertapati kepada Raja Kertamerta adalah keadilan bagi siapa saja yang bersalah. Raja Kertamerta menjatuhkan hukuman bagi Dewi Likuwati dan Ajeng Asih. Keduanya dihukum buang ke tengah hutan Dumbeling untuk selama-lamanya. Setelah Candrakirana kembali ke istana, maka secepatnya Raja Kertamerta menikahkan putrinya itu dengan Panji Nukertapati. Pesta pernikahan dibuat meriah sekali. Kakang Mas, terima kasih kamu telah menikahiku dan menyelamatkanku dari ibu dan adik tiri itu. Tidak apa-apa Candrakirana. Aku akan selalu menjagamu mulai sekarang. Tanpa sadar, Galuh Candrakirana meneteskan air matanya karena merasa sangat bahagia. Candrakirana, mengapa kamu menangis? Apakah aku membuat suatu kesalahan di hari bahagia kita ini? Tidak Kakang Mas, ini air mata kebahagiaan. Aku sangat bahagia hari ini. Wahai Putri Candrakirana, aku sangat bahagia melihatmu menikah hari ini setelah semua kejadian yang telah engkau lalui. Terima kasih Dayangku, terima kasih juga sudah menemaniku sampai saat ini. Usai pernikahan, Panji Nukertapati membawa Candrakirana ke kerajaan Kahuripan. Mereka hidup bahagia di sana sebagai suami istri yang saling mengasihi.